Baik, Bapak dan Ibu, acara akan kita lanjutkan. Dan untuk itu kami akan mengundang kepada narasumber dari mitra yang sudah konfirmasi untuk memberikan materi dan paparan pada pagi sampai siang hari ini. Yang pertama, kami undang kepada perwakilan dari Direksi PT Bank Syariah Indonesia, yaitu Bapak Bambang Sutejo, yang merupakan Branch Manager dari BSI Jombang Ploso. Kami silakan Bapak. Kemudian yang berikutnya, yaitu direksi dari LPDB KUKM Syariah, yaitu Bapak Aji Raspati yang merupakan Koordinator Satuan Tugas Daerah Jawa Timur. Kami silakan. Yang berikutnya dari Askrindo Syariah kepada Bapak Eko Purwanto yang merupakan Kepala Cabang Surabaya. Kami persilahkan. Dan yang berikutnya kami undang juga direksi dari Pertamina Pertaniaga, yaitu Bapak Fandi Ivan Nugroho, dan beliau merupakan Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Ya, silakan Bapak. Ya, monggo. Baik, Bapak dan Ibu, di hadapan kita sudah ada beberapa narasumber yang nantinya akan menyampaikan paparan. Kira-kira dari yang muda dulu atau yang senior dulu nih? Ya, jadi mungkin yang pertama kami berikan waktu kepada Bapak Bambang Sutejo selaku Branch Manager BSI Jombang Ploso. Karena kalau tadi dari paparannya Pak Erdi itu kan dari Bank BSI ini juga cukup terus-menerus gitu ya untuk bekerja sama dengan kegiatan dari Kemenko Perekonomian, dan mudah-mudahan akan terus gitu ya Pak. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Bank BSI. Pak, punten waktunya 10 menit karena hari Jumat, Pak. Baik, dan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin setelah mendengarkan paparan dari narasumber, nanti dipersilahkan untuk mencatat terlebih dahulu, karena setelah paparan dari semua narasumber, baru kita akan berikan sesi untuk tanya jawab. Baik, dipersilakan Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nyai selaku Ketua Yayasan Muhammad Sebulan, Pak Kiai, Bapak Rektor, Bapak Ibu, Wakil Rektor, dan undangan-undangan serta rekan-rekan sejawat dari BUMN ya. Perkenalkan, saya Bambang Sutejo. Ini akan bulan Bu Moderator ngasih waktu 10 menit. Jadi ini intinya adalah teman-teman maupun hadirin yang hadir di hari ini bisa paham dan sesuai dengan arahan dari Pak Hendrianto tadi harus fokus ya. BSI dari cabang Jombang Raya dan mewakili direktur kami Bu. Ini hari ini supaya suasananya segar, karena ini kembali lagi saya jadi reuni sedikit. Bulan saya juga staf pengajar Bu di suatu kampus di Sulawesi Selatan di Banjarmasin, 2 kampus ya. 10 menit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kami memberikan 15 tabungan haji ya buat penanya dari 4 panelis yang ada di sini. Jadi nanyanya nggak hanya ke BSI saja ya. Plus dulu buat semuanya biar semangat ya. Jadi saya ulang 15 tabungan haji buat mahasiswa dan penanya untuk 15 pertanyaan ke 4 panelis ya. Baik, next.
sesuai dengan pesan Bapak Jokowi bahwa memang kami BSI dituntut untuk bisa bersinergi ya. Ada 4 poin, salah satunya adalah secara umum BSI jadi tulang punggung keuangan ekonomi syariah. Karena seperti diketahui bahwa memang hampir 80% warga negara kita beragama Muslim. Yang kedua adalah memang kita harus mampu menggunakan teknologi karena hampir 48% warga negara Indonesia ini adalah kaum milenial yang nantinya akan semakin berkembang dan semakin menguasai semua sektor ya, baik itu pemerintahan, usahawan dan lain-lain. Jadi ini memang kita harus kuat dan mendukung adik-adik mahasiswa yang sekarang yang nanti 5 tahun ke depan jenengan semua harus jadi seorang pribadi yang mandiri ya. Jadi jangan mengharapkan saya lulus kuliah langsung jadi PNS, enggak. Porsi PNS kan terbatas sekali. Ya karena paling yang wisuda atau pensiun 10 tapi yang lamar sekian ribu orang. Artinya teman-teman mahasiswa khususnya itu harus punya jiwa entrepreneur, harus punya modal dasar. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita ini harus benar-benar mensupport kaum milenial tadi yang saya sampaikan di awal untuk lebih bisa siap. Kalau bahasa kami ini siap terbang. Jadi kalau lulus kuliah nggak bingung bikin lamaran. Tapi selama kuliah ini teman-teman juga sudah punya aku nih mau ngapain ya setelah kuliah nanti. Jadi jangan banyak berharap untuk saya harus duduk di belakang meja. Enggak, eranya sudah lain. Kalau era kami dulu iya, tahun 90-an masih bisa berharap itu. Karena memang lapangan kerja cukup luas. Sekarang ini tantangan ya, tantangan dan saya yakin bisa lah kembali ke kemauan dan keinginan. Ya. Yang terakhir adalah memang kita diminta oleh Bapak Presiden ya untuk bersama-sama menumbuhkan ekonomi syariah ya, baik dari sektor yang retail yang memang secara porsi kita nanti paling besar adalah di UMKM ya, karena kembali lagi belajar di tahun 98, mungkin beberapa teman-teman adik-adik ada yang belum lahir juga, itu adalah masa yang cukup berat buat bangsa Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi, di sana yang bertahan hanya UMKM saja, yang lainnya tumbang. Bank tahun 98 itu yang di merger, yang dilikuidasi itu sangat banyak sekali. Dari bank itu kurang lebih habis 100 bank yang ditutup, Bu. Jadi kembali lagi, kami BSI sangat mensupport UMKM. Next. Ya, kembali ke layar lagi, bahwa memang UMKM ini kalau dari sektor yang kita biayai ini hampir 99%. Jadi usahanya tuh memang difokuskan sebelah sana ya. Kalau untuk yang besar, yang korporasi, itu di bawahnya. Dukungan-dukungan ini BSI tidak akan bisa jalan tanpa adanya mitra. Salah satunya dari Pertamina, dari asuransi, dari LPDB juga. Ini memang modal kami untuk sama-sama bersinergi, mengembangkan, meluaskan jaringan yang ada saat ini. Untuk penyerapan tenaga kerja saat ini memang cukup besar, ya sangat besar saya kira kalau dari UMKM. Kembali saya ulang tadi, kalau mengharapkan dari institusi pemerintah itu kecil, TNI, Polri atau PNS itu kecil. Tapi kalau di sektor UMKM ini besar sekali, hampir 116 juta atau kurang lebih sekitar 97%. Jadi kembali lagi usaha UMKM itu jangan dianggap remeh karena ini adalah penopang pembangunan Indonesia. Kontribusi yang besar di sektor lain pun akan dilakukan oleh UMKM karena kembali lagi UMKM ini bisa menyumbangkan ya PDB sekitar 14,7%. Apa aja sih UMKM itu? UMKM itu ada di depan kita. Ada warung yang jual nasi goreng, ada toko kelontong di sebelah kita, ada lagi penjual gorengan, itu semua bagian daripada UMKM yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sendiri sebenarnya turut serta mengembangkan. Ya. Kalau suatu usaha misalnya ada franchise jualan soto Abah salah satunya. Kalau nggak ada yang beli, dia nggak akan lama, akan tutup. Siapa yang beli? Ya kita juga itu, orang yang ada di sekitarnya. Salah satu yang lain adalah industri pengolahan. Di sini kalau nggak salah, mohon izin, ada usaha yang sangat terkenal adalah usaha tahu ya. Tahu itu saya belum tinggal di kota Gresik, banyak sekali tuh. Sampai merambah ke
hampir daerah Jawa Timur ya, karena tahu susu kalau nggak salah Bu Brother yang paling banyak sih itu. Ya seperti itu. Terkenal Bu. Terus yang lainnya adalah perdagangan besar maupun kecil di sektor-sektor layanan baik itu jasa maupun perbengkelan dan lain-lainnya. Next. Ya, ini adalah program dari BSI, ya, bisnis model BSI dalam menguatkan UMKM adalah satu adalah banyak sekali usahawan yang tidak mengenal bank. Banyak. Karena kebetulan usaha-usaha kecil ini wira swasta ya, taunya lewat kalau di Jawa bilang namanya bank titil ya, atau bank yang sektor penjualannya atau memasarkan uang itu bayarnya 100.000, pinjamnya 1 juta. Tapi itu kalau dimarginkan hampir 30-40%. Jadi cukup besar. Jadi ada di suatu pasar taruh barang, beli dari pemasoknya 1 juta, tapi dia harus kembalikannya 1.400.000. Bayangin aja sehari itu. Ini nggak bicara bulan, tapi sehari. Artinya cukup memberatkan. Nah ini masuknya BSI, dibantu oleh rekan kami dari bersama BUMN akan meringankan. Karena hitungannya adalah nanti bulan, bukan hari lagi. Terus usaha mikro, nah mikro juga sama. Yang saya sampaikan di awal, ini adalah basically yang kita lakukan untuk mendukung UMKM yang ada. Ya. Mikro pun ada mikro program, mikro yang komersial ya. Dan sekali lagi, apa sih yang dilakukan oleh BSI? Salah satunya seperti ini yang kami ada hadir di sini adalah mengedukasi literasi tentang terkait BSI. Saya izin menyampaikan BSI ya, mudah-mudahan dicatat aja kalau ada yang mau nanya. Tahun 2021, 1 Februari ya, Pak Jokowi meresmikan secara langsung 3 bank besar BUMN untuk menjadi satu, di merger. Dari Bank Syariah Mandiri, dari Bank Negara Indonesia Syariah, dan dari BRI Syariah. 3 bank ini di merger, dijadikan satu dengan nama BSI, harapannya adalah satu, bisa membesarkan ekonomi syariah di Indonesia. Itu pun didukung juga oleh adanya peran kuat dari Pak Wapres ya, Pak Kiai, dengan kekuatan masyarakat ekonomi syariah. Ini sama-sama mendukung, mensupport supaya semua bisa bersama-sama. Kalau hanya BSI sendiri tanpa dukungan dari stakeholder yang lain, itu usahanya tidak semudah yang sekarang. Artinya dari kementerian yang ada yang terkait koperasi, BUMN itu juga sangat mendukung. Nah di sini di Kota Jombang, alhamdulillah Ibu Bupati, Bu Mun, Bu Nyai itu memberikan support yang luar biasa untuk kita. Artinya tinggal kita nih dari warga negara atau penduduk Kota Jombang mau sama-sama bertransaksi secara syariah. Ya. Next. Ya, ini kembali ke yang saya sampaikan di awal. Apa aja yang ada di Mabu, waktunya masih lama. Oh, 3 menit lagi. Kami punya 2 usaha produk ya di BSI itu adalah BSI KUR dan BSI usaha mikro. BSI KUR ini marginnya setara 6%. Ya, hadirin mahasiswa, setara 6%. Syaratnya apa? Cukup KTP, KK, dan usahanya ada. Jadi adik-adik mahasiswa yang sekarang sudah punya angan, saya mau jualan online shop, saya mau jualan gorengan, saya mau jualan baju barangkali dengan online. Itu adik-adik harus punya dulu bayangan dan rencana yang kuat. Dari situ adik-adik langsung action, karena ini usaha ini memang usaha yang lagi kita fokuskan. Ya. Pinjamannya memang dari mulai 10 ya sampai dengan 100 juta pinjamannya. Terus yang kedua, adik-adik sudah bisa mengajukan pinjaman itu setelah usahanya 6 bulan. Kok lama Pak harus 6 bulan? Ya, karena harus lihat dulu. Khawatirnya ya adik-adik yang kos sudah buka usaha laundry minta uang orang tuanya, Pak saya mau buka laundry, 1 mesin cuci. Ternyata adik-adik kena program cuti barangkali. Laundrynya nggak ada yang jalankan. Pada saat kita mau survei loh, kemarin ada Pak lagi pulang kampung, padahal dia nggak delegasikan ke temannya. Ya. Itu salah satu bisnis yang memang sejak 4 tahun terakhir, laundry itu bisnis yang menggiurkan, yang sangat bagus sekali laundry itu. Kelihatannya kecil, tapi enggak, besar sekali. Seperti itu.
Yang kedua adalah usaha bisnis mikro. Nah, pinjaman ini juga sama sampai dengan 200 juta. Dari 10 sampai 200 juta. Untuk yang tadi BSI KUR, pinjamannya mulai 10 juta, mulai 50 juta sampai dengan 500 juta. Kok besar sekali Pak? Besar, karena ini berjenjang. Kita memberikan pinjaman pembiayaan, tidak langsung 500 juta enggak, tidak langsung 200 juta enggak, tapi berjenjang. Lihat dari kapasitas kemampuan dari usaha tersebut. Ya. Next. Next Pak. Masih ini, loading. Next lagi. Sama dengan awal tadi. Next lagi. Next. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi persyaratan usianya memang kalau untuk yang penerima KUR itu harus usia 21 atau setelah sudah menikah. Sudah menikah itu katakanlah di usia 18 sudah menikah, itu salah satu syarat yang harus dilalui oleh seorang calon nasabah pembiayaan di BSI KUR. Ya. Yang kedua adalah harus punya KTP. Dan KTP-nya harus KTP elektronik. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan pencadangan atau pelaporan ke Dinas Koperasi. Karena kalau hanya KTP saja, ngapunten. Kadang-kadang ada juga KTP yang duplikasi. Ya seperti itu nggak bisa karena tidak terregister secara NIK-nya. Itu yang penting adalah NIK-nya. Ya. Kalau keterangan usaha nanti bisa menyusul setelah selesai. Terus harus bersih dari SLIK atau Sistem Layanan Informasi Kredit yang OJK. Jadi kalau teman-teman, ini saya juga menyarankan atau memberikan informasi ya, jangan sesekali ya teman-teman hadirin mahasiswa maupun hadirin ada di sini meminjamkan KTP ke siapapun. Kok bisa Pak? Ya, karena terkadang disalahgunakan. Teman-teman barangkali pernah ngalamin, ada penelpon masuk, kita nggak kenal, tahu-taunya langsung nagih. Tolong Pak sampaikan ke si A, itu pinjam sekian juta nggak bayar-bayar udah 4 bulan. Kita nggak pernah nikmatin, tapi orang lain yang menteror kita, itu banyak kejadian. Itu adalah pinjaman online. Jadi hati-hati dengan pinjol, kalau teman-teman punya KTP, saya nyelisik KTP-nya Pak, nanti saya pakai buat ini, buat usaha. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, karena banyak sekali kejadian seperti itu. Ya. Saya kira itu dulu karena waktunya sudah habis, berbagi waktu dengan teman-teman yang lain. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu hadirin dan juga para mahasiswa pastinya. Karena tadi diinformasikan bahwa akan ada hadiah ya Pak. 15 tabungan haji. 15 ya. Jadi silahkan dipersiapkan nanti pada saatnya kita sesi tanya jawab, maka silahkan acungkan jari yang pertama supaya tidak ketinggalan 15. Baik, kalau dari penjelasan Pak Bambang Suteja tadi bahwa memang eranya sekarang ini bahwa kalau dulu itu semua orang ingin jadi PNS Pak. Karena katanya orang tuanya itu tidak keren gitu ya. Kalau anaknya tidak bekerja jadi PNS. Itu di era-era mungkin sekitar 60-70 ya Pak. Tapi kalau saat ini justru kalau dilihat anak-anak muda itu justru bagaimana ditantang berani untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, kalau nanti dari Unwaha mahasiswanya ada yang mau jadi entrepreneur, sudah akan diberikan nih kreditnya tadi sudah dipaparkan juga ya. Jadi silahkan ramai-ramai, jangan sibuk mencari bagaimana saya nanti kerja di mana dan sebagainya. Sok silahkan dimanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh BSI. Terima kasih Bapak atas paparannya dan kita akan masuk kepada narasumber kita yang kedua, yaitu dari siapa dulu nih? Mau dari Askrindo Syariah dulu mungkin ya? Karena biasanya kaitannya
ketika kita bicara kredit itu kan harus ada penjaminan gitu ya. Ya, Nah, bagaimana nanti penjaminan? Jadi kalau misalnya ada kreditnya bermasalah atau terjadi resiko dan sebagainya, maka ada asuransi yang akan mengcover. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Eko Purwanto selaku Kepala Cabang dari Askrindo Syariah Surabaya. Persilahkan Bapak. Siap-siap lagi untuk yang mau bertanya. Nggak tahu nih ada hadiahnya apa ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu waktunya, moderator. Yang saya hormati Bapak Anton selaku rektor, kemudian Bapak Erdirio atas undangannya. Iya, kita sudah ada. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, saya buka. Yang saya hormati Bapak Erdirio serta rekan-rekan sejawat, teman-teman BUMN, Bapak-bapak kepala cabang BSI yang hadir, yang insya Allah nanti bisa perkenalan lebih lanjut. Di sini saya mewakili Askrindo Syariah kantor pusat, serta sebenarnya undangannya ke kantor pusat, cuma karena lebih dekat dari cabang kami, jadi kami yang disuruh hadir. Langsung saja Ibu, saya mulai. Askrindo Syariah ini secara bisnisnya adalah di belakang perbankan atau lembaga keuangan. Askrindo Syariah ini berdiri dari 2012. Kami adalah anak perusahaan dari Askrindo BUMN. 99% saham punya Askrindo. Nah, Askrindo Syariah ini memiliki 18 cabang, salah satunya di cabang Surabaya yang membawahi ada 2 kantor pemasaran, yaitu pemasaran Malang serta kantor pemasaran Kediri. Nah, terkait bisnis kami core bisnisnya adalah penjaminan, di mana penjaminan itu adalah sebagai substitusi atau pengganti di bank terhadap nasabah yang memang bankable namun terhadap jaminan kurang. Next. Secara skim penjaminan syariah, kami itu ada 3, yaitu nasabah, penjamin, dan perusahaan terjamin. Saya langsung ke core bisnis saja ya, mungkin biar lebih cepat. Core bisnis kami itu ada beberapa, yaitu program, kemudian non-program, dan serta NCF atau non-cash financing. Untuk program ini kami ada penjaminan program PEN, kemudian KUR, serta FLPP atau perumahan yang bersubsidi. Kemudian yang non-program ini kami menjamin modal kerja, investasi, mikro, serta SME. Yang terakhir yaitu produk dari kami sendiri ada surety bond serta custom bond. Untuk segmen UMKM ini kita lebih banyak bermain dengan perbankan. Yang KUR ini kita ada Jatim Syariah, insya Allah proses PKS-nya sedang berjalan. Kemudian yang BSI alhamdulillah cukup besar porsinya memang KUR-nya, dan alhamdulillah kami sudah host to host, artinya automatic cover dari BSI. Jadi ketika teman-teman Bank BSI sudah mutus dan pencairan, sudah otomatis tercover oleh kami sebagai penjamin. Sudah otomatis keluar polisnya juga Pak dari kami. Untuk coverage-nya sendiri memang secara PKS kami mengcover 70% dari total outstanding. Artinya ketika terjadi apa-apa atau one prestasi kami menjamin. Cuman kembali lagi ke komite dari perbankan. Biasanya teman-teman dari BSI ini mensyaratkan memang full cover. Cuman kami tidak bisa mengintervensi terhadap hasil komite audit dari teman-teman BSI. Jadi
sifatnya kami hanya mendapat order dari teman-teman BSI yang melalui shift host to host. Kedepannya juga dengan BSI ini untuk klaim-klaimnya insya Allah juga host to host sedang digarap di kantor pusat kami, kantor pusat BSI serta kantor pusat Askrindo Syariah. Secara keseluruhan sejauh ini klaim-klaim yang ada dari BSI pun sudah insya Allah sih no issue terhadap KUR. Begitupun juga dengan lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dengan kami, ada LPDB yang PKS-nya saat ini masih juga berjalan. LPDB ini sekarang sudah menggarap selain ke SPPS Koperasi Simpan Pinjam yang kami jamin maksimal sampai dengan 85%, sekarang berkembang ke sektor real. Sektor real juga kami juga menjamin, cuman coverage-nya nanti bisa tergantung dari hasil komitenya, komite dari LPDB. Kembali lagi bisnis kami di belakang teman-teman perbankan maupun lembaga keuangan seperti LPDB. Terkait syarat-syarat, sebenarnya kalau syarat-syarat pengcoveran ke kami itu sudah ada di PKS antara kami dengan perbankan. Jadi untuk teman-teman UMKM silahkan mungkin atau mau mengajukannya ke perbankan, jika ada pertanyaan ke kami, monggo silahkan bisa ke saya bisa siap bantu. Kalau lebih lanjut, lebih detail teknisnya mungkin lebih ke perbankan kalau UMKM-nya gitu. Mungkin dari saya cukup itu singkat. Kalau ada mau ditanyakan silahkan. Ya, baik. Boleh kasih applause juga ya untuk Pak Eko Purwanto, dan jangan lupa juga untuk yang mau bertanya, karena bagaimanapun sebuah bisnis itu harus ada proteksinya, karena risiko itu tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti dari risiko itu terjadi apakah nanti akan berkurang dan sebagainya. Jadi dari Askrindo yang bisa mengcover kalau terjadi risiko-risiko tersebut. Baik, tidak kalah dengan pemateri yang lainnya, ini kita juga akan mendengarkan satu bisnis yang juga bisa langsung diaplikasikan di Unwaha. Dan mahasiswa juga boleh siap-siap untuk, ataupun para bapak dan ibu dosen yang ingin berbisnis PertaShop, ya. Jadi kita akan langsung dengarkan dari Bapak Fandi Ivan Nugroho yang merupakan Sales Branch Manager dari PT Pertamina Patraniaga Jatim Balindo. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker ya kalau itu. Baik. Yang kami hormati Ibu Nyai selaku Ketua Yayasan Bahrul Ulum, Ibu matur nuwun. Ini kami sudah dibolehkan berkenan hadir di sini. Bapak Yai Genap Civitas Akademika Universitas Wahab Hasbuloh yang hadir, seluruh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan BUMN, adik-adik mahasiswa ya, Ibu moderator yang kayaknya ini semangat banget walaupun hari Jumat gitu ya. Karena bapak-bapak ini semua nih senior-senior kita, panutan-panutan kita semua. Ini saya mewakili milenial gitu ya, ya. Walaupun kolonial tapi semangatnya masih milenial gitu ternyata. Kalau tadi Pak Bambang sudah opening dengan bagus sekali juga. Kita sebenarnya kalau tadi tabungan haji, oke, nanti tim saya ada Pak Faidir sama Mas Sisno bagi-bagi untuk 10 penanya dapat saldo link aja Rp100.000. Pak Faidir nanti dicek ya. Siapa yang pertanyaannya bagus, 10-nya kita kasih masing-masing Rp100.000 link aja. Kalau perlu link aja syariah juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, izin melanjutkan sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Bambang. Ini sebenarnya kami tadi saya sampaikan sedikit, saya tadi diskusi dengan Pak Bambang, dengan Ibu Moderator, bahwa PertaShop ini adalah salah satu bentuk usaha, betul. Kalau kita lihat SPBU kan besar-besar sekali ya. Di sampingnya Unwaha itu ada SPBU, kebetulan under koordinasi saya. Nah, ini kita sekarang sejak tahun 2020, sesuai dengan amanat Kemendagri juga, kita menjalankan semacam SPBU mini. Ini adalah legal dari Pertamina, BBM-nya dikirim dari Pertamina langsung, dan harganya sama dengan SPBU. Gitu ya. SPBU-nya skala mini cuman membutuhkan lokasi 15 kali 14 meter, 210 meter persegi. Ini nanti monggo dicari Yai, kira-kira tanahnya Unwaha ataupun Bapak Ibu dosen maupun
pondok pesantren yang biasanya letaknya strategis. Mohon izin, kemarin kami juga sudah lapor ke Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, monggo. Karena ini programnya program yang didukung Kemendagri, didukung oleh Kemenko Perekonomian juga sampai hari ini, di mana lokasi-lokasinya kita pilih yang strategis, kemudian selain, boleh di next, lokasi yang strategis dan marginnya memang lebih tinggi daripada SPBU yang reguler. Nah ini kita sudah jalankan, tadi saya sampaikan sedikit bahwa untuk pertashop yang tipenya gold atau yang Dodo itu gold hanya membutuhkan kira-kira modalnya hanya 250 juta saja. Plus kurang lebih 100 juta lah, atau kalau bisa melakukan pembenahan tanahnya itu maksimal 300 juta. Tadi Pak Bambang sudah masuk di sana, ada pembiayaan yang syariah, monggo. Kalau saya yakin ini Yai dari tadi manggut-manggut sudah banyak ini pasti insya Allah ininya tanahnya sudah lihat, nanti kita cek, kita survei. Ibu Nyai juga kalau nanti monggo, tidak hanya yang harus dekat dengan SPBU, kita juga justru sebagai contoh, beberapa kepala desa yang kemarin kita sudah jalankan, boleh di next lagi, itu omsetnya sudah sangat bagus, sangat tinggi, dan memang yang letaknya di pelosok-pelosok desa, yang jauh dari SPBU, daripada mereka harus, tadi Pak RD juga sampaikan, daripada harus jauh-jauh pergi ke SPBU, muter di situ saja. Dan itu akan membangkitkan perekonomian di sekitar masyarakat sekitar. Boleh di next lagi? Oke. Nah, jadi Pertashop ini realnya sudah berjalan, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau lihat yang paling dekat di sini itu di mana Mas Isno? Di Jogoroto sudah ada ya? Di Jogoroto itu kita dengan pesantren juga. Itu juga dengan pesantren sudah jalan, dan kebetulan pembiayanya dibantu langsung sama timnya Pak Bambang, dengan BSI sudah jalan. Dan nanti karena mungkin dengan konsep syariah juga nanti mungkin ada bagi hasil dan sebagainya ya Pak Bambang ya, yang itu menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah tentunya ya. Ini yang harusnya kita contoh bersama. Boleh di next. Dan Pertashop ini sebenarnya bukan hanya menjual jenis BBM saja, yaitu Pertamax. Gitu ya, kalau kita tahu Pertamax hari ini adalah BBM yang berkualitas tinggi, berkualitas bagus, ramah lingkungan, dan apalagi kita akan mensupport banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti G20 nanti bulan September Oktober di Bali, dan ini menggunakan semua kendaraan-kendaraan yang berbasis selain listrik ya, di Jakarta sudah jalan juga. Kita yang belum masih menggunakan BBM yang ramah lingkungan, salah satunya dengan Pertamax ini. Dan terbukti bahwa Pertamax di desa-desa ini diminati, bukan hanya Pertalite tetapi warga yang lokasinya jauh dari SPBU, perkotaan, mereka sudah tahu sekali ingin mengkonsumsi BBM jenis Pertamax. Itu yang, dan harganya pun harganya sama dengan SPBU. Ini yang menjadi keuntungan dari Pertashop. Nah, selain tadi saya sampaikan menjual BBM, kita juga menjual, membentuk suatu ekosistem Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya berjualan BBM, Pertashop ini jadi sebagai traffic generator. Jadi orang datang ke Pertashop itu tidak hanya beli BBM, tetapi ada sekalian beli pelumasnya, beli LPG non subsidi bright gas, dan juga ini yang kami tanda tangani kemarin di bulan November 2021 dengan Ibu Gubernur dan tadi dengan Ibu Andro, yaitu adalah ekosistem UKM-UMKM yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang juga. Apapun UMKM-nya, bentuknya seperti apa yang dimiliki oleh kampus, oleh kegiatan-kegiatan internal kampus maupun pondok pesantren, biasanya punya program-program maupun produk-produk unggulan. Ini di Jombang, tadi Pak Bambang sampaikan ada tahu, ada kemudian air mineral, minuman dalam kemasan, itu yang kita minum hari ini juga punya pesantren, saya yakin. Kemudian ada madu dan sebagainya, itu bisa menjadi showcase di Pertashop kami. Jadi one stop service ketika datang ke Pertashop, tidak hanya beli BBM, tetapi membeli produk-produk lainnya yang bisa menjadi unggulan-unggulan pondok pesantren maupun unggulan-unggulan dari kampus. Boleh di next lagi. Jadi ini tadi programnya sudah berjalan sangat cepat gitu ya. Ini skema jenis Pertashopnya nanti pun kalau tadi saya sampaikan hanya butuh lahan yang minimal 210 meter persegi, bukaan 15 meter, kita sudah jalankan semuanya. Boleh di next lagi. Dan ini kita didukung yang tadi kami sampaikan
didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dari perizinannya, Kemenko Perekonomian, Ibu Moderator ini terima kasih, Bu Asisten, timnya Pak Erdi, kita dibantu sekali. Kemudian dari koperasi, Kementerian Koperasi, Bapak Menteri Koperasi juga sudah tanda tangan. Dan yang paling penting betul adalah dengan kemitraan strategis dengan masyarakat ekonomi syariah, dengan pondok pesantren ini yang sedang kita galakkan bersama supaya mengamplify atau mereplikasi program ini dapat tereksekusi dengan lebih banyak lagi. Boleh di next. Ini syarat-syaratnya nanti saya tidak perlu jelaskan detail di sini. Monggo nanti di luar sesi ini, karena ini kan tadi ada dengan inklusi keuangan dan sebagainya, ada sesi khusus mungkin dengan nanti Bank Jatim Syariah, dengan BSI, kita butuh Zoom yang lebih detail lagi. Misal nanti mana nih, per hari ini ternyata Pak Yai, Ibu Nyai sudah punya titik-titik kira-kira di mana, kita bikin Zoom meeting supaya lebih detail lagi, monggo. Pertamina akan fasilitasi, nanti dengan OPOP juga kita sudah jalankan, misal di list tanah-tanah lokasinya di mana, kita akan survei, tim saya sudah ada, nanti akan kita survei, mungkin dari yang diusulkan plus minusnya apa, apakah nanti harus membutuhkan koperasi, sudah ada belum, karena harus berbentuk badan usaha ya, karena nanti harus inline dengan keuangannya, kemudian lokasi tanahnya di mana, strategis tidak, kira-kira jarak dari SPBU existing gimana, karena keekonomian ya, kita harus lihat, supaya benar-benar ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Boleh di next lagi. Ini tahapan pendaftarannya kami pun akan bantu. Nanti semuanya via website, hanya butuh 6 saja. Bahkan nanti salah satunya kita akan kurangi, jadi rekomendasi desa tidak perlu. Tetapi hanya persyaratan bentuk berbadan usaha, UD boleh, CV, koperasi nih. Biasanya karena koperasi banyak juga, monggo nanti bisa didaftarkan. Kami cek lokasinya ada di mana, kalau disetujui bisa untuk diproses berikutnya. Gitu. Boleh di next lagi. Satu lagi, ya ini perhitungan BEP-nya cukup lah, kira-kira masih cukup menguntungkan, makanya masih berdapat di, kalaupun dananya belum ada sendiri, bisa dibantu oleh teman-teman dari perbankan yang sudah hadir di hari ini juga. Dari BSI, ini tentunya yang sudah support kita juga. Terima kasih Pak Bambang. Kemudian yang terakhir, banyak sekali pertanyaan, mungkin apa saja produk, boleh di next. Produk-produk yang dijual apa saja, di sini sudah ada, silahkan. Nanti materi presentasi ini bisa di-share ke seluruh para hadirin yang hadir pada pagi ini, baik ke pondok pesantren maupun ke yayasan, monggo boleh kami open untuk menindaklanjuti program ini, karena juga kami juga sudah sowan dengan Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, semuanya mensupport program ini dan tentunya didukung dari Bapak-bapak rekanan dari BUMN yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, ini kayaknya slide saya yang terakhir. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, presentasi dari kami cukupkan, nanti diskusinya monggo bisa dilihat setelah sesi ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ivan mungkin panggilannya ya. Baik, jadi kalau dari Pertamina Pertashop sudah semangatnya luar biasa, rasanya nih harus cepat-cepat kita grab gitu ya. Betul ya? Pak Kiai udah langsung iya. Jadi kayaknya sudah langsung terbayang ini tanah yang di sana, di sini dan sebagainya, itu yang akan bisa langsung nanti dibuatkan MOU untuk segera direalisasikan. Dan mudah-mudahan juga kalau tadi dari penjelasannya bahwa banyak sekali yang bisa kita dapatkan, artinya bukan hanya jualan BBM, tapi juga mungkin ada produk-produk dari pesantren yang secara langsung nanti didisplay di situ. Dan otomatis untuk pemasaran juga akan lebih banyak lagi gitu ya Pak. Jadi kalau boleh dikatakan ini dengan bisnisnya satu, tapi dapat banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa segera direalisasikan Pak Kiai dan Bu Yai. Dan jangan lupa tadi yang mau nanya, nggak kalah menariknya tadi dengan haji ternyata 100.000 sudah disiapkan untuk 10 orang penanya, jadi udah 1 juta loh itu diberikan ya. Di MC-nya nggak tahu dapat nggak nanti ya. Baik, bercanda ya Bapak dan Ibu. Baik, pembicara yang berikutnya ini kaitannya juga kalau misalnya tadi dari Unwaha juga ada koperasi gitu ya. Jadi bagaimana sih kalau mau mengembangkan koperasi
kemudian mungkin butuh dana gitu ya. Dari LPDB mungkin nanti akan ada penjelasan lebih jauh, dan untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Aji Raspati selaku Koordinator Satuan Tugas Daerah Jawa Timur untuk menyampaikan, dan beliau dari LPDB KUKM Syariah. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Hisbiah Rohim, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hasib Wahab, dan Bapak Ibu Sivitas Akademika dari kampus Unwaha di Kabupaten Jombang, dan teman-teman dari lembaga perbankan, lembaga penjaminan, dari Pertamina maupun yang lainnya yang kami hormati, dan adik-adik teman-teman dari mahasiswa yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya dengan Aji Raspati selaku Koordinator Satgas LPDB Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang belum tahu apa itu LPDB, sejarahnya seperti apa, kenapa kami hadir di sini. Mungkin akan sedikit kami jelaskan. Lanjut. Next. Baik. LPDB KUMKM itu adalah kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana kami berdiri sudah 14 tahun, Bapak Ibu. Kami di bawah Kementerian Koperasi selaku induk kami, dan kami bertugas memberikan pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi area kami adalah seluruh Indonesia, kantor kami ada di Jakarta, dan alhamdulillahnya di Jawa Timur kami ada kantor perwakilan, sehingga kami bisa lebih dekat dengan koperasi ataupun UMKM yang ada di Jawa Timur, dan juga kami dapat mensosialisasikan LPDB itu seperti apa. Karena kami adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk permodalan. Lanjut. Jadi sejak Bapak Menteri Teten Mas Duki tahun 2020 beliau dilantik, LPDB diamanatkan untuk bisa memberikan pembiayaan khusus kepada koperasi saja. Jadi sejak 2020 akses kepada usaha kecil dan menengah kami tutup, sehingga kita fokus kepada koperasi, dan kami harapkan juga ketika ada usaha kecil menengah yang ingin menikmati fasilitas LPDB, kita arahkan untuk menjadi anggota koperasi. Syukur alhamdulillah di Unwaha ada koperasi mahasiswa, harapannya juga nanti adik-adik mahasiswa menjadi anggota di koperasi tersebut. Syukur juga Unwaha koperasi mahasiswanya bisa mengakses pembiayaan kepada LPDB. Tidak menutup kemungkinan Bapak Yai, kopontrennya, koperasi pondok pesantren bisa juga menikmati fasilitas pembiayaan di LPDB, tentunya dengan plafon yang cukup besar dan dengan segala fasilitas yang kami berikan juga dan kemudahan-kemudahan yang ada. Lanjut. Jadi kami informasikan juga bahwa tahun 2021 LPDB ini menyalurkan 1,64 triliun atau kita salurkan kepada 192 koperasi di seluruh Indonesia. Kalau boleh diperinci lagi, di Jawa Timur sendiri ada sekitar 200-an miliar yang sudah kita salurkan ke koperasi. Ada sekitar 20-an lebih koperasi yang menerima pembiayaan itu. Sehingga kalau dilihat proporsinya, LPDB memiliki unit bisnis atau konvensional itu dengan
penyaluran sekitar 813 miliar rupiah, dan untuk pola syariah atau direktorat syariah kita ada 828 miliar rupiah. Yang alhamdulillahnya porsinya justru lebih banyak untuk yang pola syariah. Sehingga kan kami menyadari bahwa koperasi-koperasi syariah di Indonesia ini semakin tumbuh dan berkembang, dan memang sangat perlu kita bina dan kita bantu pembiayaan permodalannya. Lanjut. Untuk tahun 2022 ini kami menargetkan 1,8 triliun rupiah untuk kita salurkan kepada koperasi. Di mana untuk koperasi syariah sendiri kita ada 900 miliar. Jadi kesempatan untuk di wilayah Jombang sangat tinggi sekali, monggo. Kami berharap adalah kopontren yang masuk kepada kami. Bukan hanya koperasi simpan pinjam saja, tetapi kita syukur alhamdulillah ada koperasi sektorial yang nantinya bisa mengajukan kepada kami. Karena kami juga ditarget oleh Bapak Menteri tahun 2022 LPDB target penyaluran kepada sektorial yang awalnya adalah 15%, kita ditantang 40%. Sehingga kami pun juga bekerja keras untuk mencari koperasi-koperasi yang layak untuk kita biayai. Tidak hanya koperasi yang layak, tetapi kita memiliki fungsi pembinaan, di mana kita menyadari koperasi di seluruh Indonesia ini tentu tidak ada yang sempurna. Pasti misalkan dari segi kelembagaannya ada yang kurang, perizinannya ada yang belum lengkap, bahkan dari segi tata kelola administrasinya belum bagus. Kita ajari, kita dampingi. Itulah yang membedakan kami dengan perbankan yang lain, kemungkinan seperti itu, karena kami ada fungsi pembinaan, fungsi pendampingan, dan tidak hanya memberikan pembiayaan semata. Termasuk juga kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas terkait kegiatan inkubator wirausaha muda. Sehingga kami ingin mencetak para entrepreneur dari kampus. Kami contohkan, kami sudah bekerja sama dengan lembaga inkubator di Universitas Erlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, ataupun di Bali kita juga sudah, Udayana, kita juga sudah bekerja sama. Jadi seandainya di Unwaha ini ada lembaga inkubator, mungkin juga bisa kita kerjasamakan dengan LPDB, atau jika ada adik-adik selaku entrepreneur yang ingin dibimbing bagaimana terkait produksi, pemasaran, sampai dengan packaging, bisa kita daftarkan juga di lembaga inkubator yang sudah ada. Jadi fungsi pendampingan kami sampai sejauh itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak melulu mencari nasabah untuk kita biayai, tetapi kita menciptakan suatu ekosistem dari awal selaku UKM menjadi koperasi pun juga kita bina. Lanjut. Ini adalah produk atau skim di LPDB yang mungkin saja kami jauh lebih murah daripada perbankan, mungkin bisa dibandingkan. Jadi kalau LPDB untuk skim syariah ini kita biasa mengenal dengan akad pembiayaan mudharobah atau bagi hasil. Tarif maksimal akad tersebut adalah 40/60, atau yang terkecil adalah 20/80 untuk program pemulihan ekonomi nasional. Karena LPDB juga turut ikut andil dalam program tersebut. Jadi nanti hasil analisa lah yang menentukan koperasi ini dapat skim yang mana. Ataupun ada akad pembiayaan murabahah atau jual beli, kita setara dengan 4% saja selama masa pinjaman ini. Jadi sangat kecil sekali, lebih kecil dari KUR yang 6%. Kemudian juga untuk koperasi sektorial bisa sampai dengan 3%. Jadi peluangnya sangat besar sekali, tinggal bagaimana mempersiapkan koperasi itu untuk bisa mengakses pembiayaan kepada LPDB. Lanjut.
Lanjut. Jadi untuk limit plafon di LPDB ini minimal adalah 250 juta rupiah. Kemudian maksimalnya adalah sampai dengan 200 miliar rupiah. Ada Bapak Ibu di daerah Jawa Timur ini yang sudah menikmati fasilitas sampai dengan 200 miliar rupiah. Kami contohkan misalkan ada, mungkin sudah kenal BMT UGT Nusantara atau UGT Sidogiri, itu sudah pernah menikmati fasilitas LPDB itu 150 miliar dan 50 miliar. Dan juga koperasi-koperasi yang lain yang juga sudah mulai kami masuki berupa koperasi pondok pesantren, misalkan Kopontren An-Nur 2 Al-Murtado di daerah Malang itu dapat 12 miliar dari kami. Kemudian juga ada juga yang di mungkin Bapak Ibu juga tahu Kopontren Sunan Derajat, Gus Gofur, ataupun di sana memiliki mantunya namanya Gus Anas, beliau ada koperasi syarikat bisnis pesantren, itu juga menerima fasilitas dari kami 4,5 miliar. Kami harap juga nanti di Jombang juga akan ada. Lanjut. Iya Bapak. Nah ini adalah kriterianya Bapak Ibu. Jadi yang bisa menerima pembiayaan LPDB wajib koperasi yang sudah berbadan hukum. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat nomor induk koperasi. Ini tinggal mengajukan ke dinas untuk permohonan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi. Kemudian yang ketiga, memiliki kantor yang jelas. Maksudnya ini adalah memiliki kantor yang tetap, menetap, ada pelang koperasinya, dan koperasi itu berarti kan sudah berdiri, sudah ada, sudah eksis. Kemudian memiliki usaha produktif. Lanjut. Dari kriteria itu kita bedah menjadi persyaratan dokumen, ada sekitar, kalau untuk sektorial ada sekitar 10 item persyaratan, untuk simpan pinjam syariah ada 12 persyaratan. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada kami untuk bisa mengupas secara tuntas koperasinya seperti apa, karena sesi ini sangat sedikit waktunya, jadi penuh dengan keterbatasan. Lanjut. Nah, untuk mekanisme pengajuannya, LPDB mengenal dengan istilahnya e-proposal. Kita juga mengikuti perkembangan zaman untuk mengajarkan koperasi dari aspek digital, sehingga pengajuannya secara elektronik atau online, sehingga kita tidak mengenal adanya dokumen yang bertumpuk-tumpuk atau mengirim via ekspedisi seperti itu. Karena kita sudah berbasis online, tinggal di-scan dokumennya. Lebih praktis, Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Baik. Demikian Bapak Ibu paparan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ucapan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aji Raspati yang juga sudah memaparkan, dan mudah-mudahan koperasi yang ada di Unwaha yang selama ini sudah berjalan akan lebih bisa maju lagi dengan adanya peran dari LPDB. Jadi rasanya hari ini narasumber kita sudah semuanya membawa penawaran-penawaran yang sangat menarik. Jadi tinggal bagaimana nanti bisa di kedepannya gitu ya, Bu Ita juga sudah nanti mungkin bisa dilanjutkan lewat Zoom dan sebagainya untuk lebih memantapkan lagi, karena memang mohon maaf hari ini sesinya hanya diberikan waktu 10 menit untuk pemaparan, tapi tanpa mengurangi dari esensi tujuan paparan dari masing-masing mitra kami.